Ya puji Tuhan, Bapak Ibu, kekasih-kekasih yang tidak hadir pada malam hari ini, bersyukur kepada Tuhan kita ada lagi di iman Tuhan dan kita akan siap untuk diberkati oleh Tuhan. Kita akan segera masuk dalam kebenaran firman Allah. Kita akan lihat firman Allah pada malam hari ini di dalam 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah dapat saya akan bacakan 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Berkata demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya, mengikuti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya puji Tuhan, sampai di situ pembacaan kita Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam pembacaan firman ini, saya akan bahas tidak akan semuanya ya. Yang sangat penting-penting aja mengingat waktu ya. Kita lihat di dalam ayat 1 ya, ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Kita loncat aja ke ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, dari awal tadi, yaitu ayat 1 bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Ya, jadi katakan bahwa Yesus adalah Kristus ya. Kristus yang dimaksudkan Kristus di sini adalah kalau lihat di bahasa aslinya bahasa Yunani dikatakan Kristus adalah yang diurapi ya, yang diurapi. Nah, kalau dalam perjanjian lama Ibrani itu dikatakan Mesias ya Bapak Ibu. Jadi Kristus itu adalah suatu gelar ya. Kalau Yesus adalah suatu nama ya. Kita tahu bahwa nama itu diberikan oleh Tuhan lewat malaikat ya kepada Maria ya. Jadi Yesus itu nama, tapi Kristus itu adalah gelar ya yang diurapi ya Bapak Ibu. Sang Mesias. Jadi dikatakan di sini setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah yang percaya Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Ya, ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita semua yang hadir ini yang percaya Yesus itu lahir dari Allah. Iya. Lahir dari Allah. Coba kita lihat ayat ayat yang lain. Ya Bapak Ibu, ada gangguan, saya masih kurang sehat. Lihat di 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 dikatakan di sana ya tentang lahir dari Allah ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa
karena ia lahir dari Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya di ayat lain ini luar biasa ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita ini orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus adalah anak Allah, itu semua lahir dari Allah. Ya, ya ini luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi dikatakan kita adalah lahir dari Allah. Ya, ya kembali lagi ke ayat pokok tadi ya. Iya. Ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Iya. Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan ayat-ayat ini, saya akan berikan tema atau judul ya Bapak Ibu. Judulnya adalah saya bisa melakukan firman. Ya. Ya, itu Bapak Ibu ya, judulnya keren ya Bapak Ibu ya. Lalu kita lihat masih relevan nggak kata-kata ini ya. Saya bisa melakukan firman. Masih relevan nggak Bapak Ibu? Tentu jawabannya ada di firman Tuhan ya Bapak Ibu. Kok kata manusia? Aduh, siapa bisa melakukan firman ya Bapak Ibu? Kita akan belajar nanti ya, Bapak Ibu akan belajar pada malam hari ini. Apakah benar ya bahwa saya bisa melakukan firman? Iya. So dikatakan ayat 1 tadi, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan melihat ayat lain yaitu di dalam Yakobus pasal 2 ya, Yakobus pasal 2 ayat 14 mulai. Tapi sebelumnya saya akan baca dulu ayat pokoknya tadi ya, yaitu di pasal yang 1 ya, ini pasal 5 ayat ketiga ya. Ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya. Jadi di situ kita perhatikan ya Bapak Ibu, dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, di ayat 3b. Dan ayat 4 dikatakan sebab. Jadi masih nyambung ya Bapak Ibu ya. Dari ayat 3 sampai ke 4 ya. Jadi 3b dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Terus ayat 4 mengatakan sebab ya, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Iya. Nah, kita akan lihat dunia yang bagaimana yang bisa dikalahkan ya. Hanya karena percaya sama Yesus, kita bisa mengalahkan dunia, dikatakan di sini ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kalau kata firman ini adalah siapapun yang percaya Yesus sebagai anak Allah ya, sebagai Kristus, itu bisa mengalahkan dunia katanya. Ya. Kita akan lihat di ayat tadi yang saya sampaikan tadi, yaitu dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 mulai. Saya akan bacakan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, ini pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang bisa menjawab ini. Ayat 17 dikatakan, demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iya. Kalau kita melihat di ayat 22, kamu melihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya Bapak Ibu.
Ini kata firman Tuhan bahwa iman itu harus bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Itu yang dikatakan iman yang bisa mengalahkan dunia. Ya. Jadi iman yang bisa mengalahkan dunia adalah iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan. Ya. Tadi sudah dibaca sebelumnya, ya. Kalau iman tanpa perbuatan, hakikatnya kan mati, ya. Jadi mana bisa mengalahkan dunia, ya, sedangkan imannya cuma iman-imanan, ya. Artinya tidak disertai dengan perbuatan, ya. Tapi dikatakan di sini dengan perbuatan-perbuatan itu maka imanmu menjadi sempurna. Iya. Dikatakan sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati, ya. Makanya di atas saya sampaikan tadi ada pertanyaan tadi, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, ini. Bagaimana Bapak Ibu jawabannya? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia padahal imannya tanpa perbuatan? Ya. Jadi tanda-tanda iman yang disertai dengan perbuatan berarti dikatakan bisa mengalahkan dunia, ya. Bisa mengalahkan dunia. Nah, lanjut aja kita melihat lagi dunia, ya. Jadi kita akan lihat tadi katakan kalau imannya sempurna bisa mengalahkan dunia. Nah, dunia apa yang dimaksud dengan dunia ini? Ya, Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2, ya. 1 Yohanes pasal 2 mulai, ya. Seperti apa gambaran dunia ini sehingga bisa dikalahkan orang yang beriman kepada Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 mulai saya akan bacakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Jadi jelas di sini itulah yang dikatakan mengenai dunia, ya. Dikatakan ayat 16 lebih tepatnya di sana, sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, itu yang ada dalam dunia. Ini kata firman, ya. Maka di atas kita tidak boleh mengasihi dunia dan dengan segala isinya, ya. Karena yang ada dalam dunia adalah keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup, ya. Jadi orang yang punya iman yang kokoh, ya, orang yang beriman yang dikatakan lahir dari Allah tadi bisa mengalahkan dunia, yaitu kita bisa mengalahkan apa yang namanya keinginan daging, ya, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ya, itu akan bisa dikalahkan. Artinya orang percaya tidak akan melakukan hal yang ditulis seperti ini, ya. Pasti kita semua tahu apa yang dimaksud keinginan daging, ya. Keinginan daging kita tahu di Galatia pasal 5 di sana, ya, ayat 19 mulai, yaitu Bapak Ibu bisa baca sendiri karena sudah sering disampaikan. Itu dikatakan di sana, ya, bahwa keinginan daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah, menjadi permusuhan terhadap Allah, ya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup oleh roh, ya. Supaya kamu tidak melakukan keinginan daging, ya, tapi keinginan roh, ya. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh,
Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya. Jadi orang yang beriman bisa mengalahkan yang namanya keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Kalau keinginan daging dengan keinginan mata ini serasa agak jauh ya. Semua adalah dua-duanya ini tidak berkenan pada Allah. Keangkuhan hidup, ya keangkuhan ini Bapak Ibu juga tahu itu sangat dekat dengan kesombongan, ya, tinggi hati, kecongkakan, ya, itu dekat di situ. Padahal firman Tuhan jelas, orang yang tinggi hati itu tidak mungkin berkenan pada Allah, bahkan dilawan oleh Allah, ya. Sebab orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan, ya. Itu katakan di dalam Yohanes pasal 23 ayat 12. Jadi barang siapa yang meninggikan diri, barang siapa yang sombong, barang siapa yang angkuh, ya, akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi yang merendahkan bukan manusia Bapak Ibu ya, tapi Tuhan merendahkan. Langsung berhadapan dengan Tuhan. Itu orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Ya, itu kata firman. Nah, ini semua yang saya sebutkan ini adalah ada di dalam dunia, ya. Ada di dalam dunia. Semuanya itu bukan dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, ya. Jadi dunia ini akan segera lenyap dengan segala keinginannya, Bapak Ibu ya. Tetapi orang yang melakukan firman akan hidup selamanya. Ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Itu jaminan Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang melakukan firman akan hidup selama-lamanya. Ya Bapak Ibu, coba kita akan lihat kembali ke bagaimana tema tadi. Kira-kira udah nyambung belum ya Bapak Ibu ya? Karena itu adalah kehendak Tuhan ya. Keinginan Tuhan bagi setiap orang percaya itu harus bisa melakukan firman. Dikatakan dalam Matius pasal 7 itu ayat yang terkenal itu, bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan itu yang masuk dalam kerajaan surga, tapi apa? Yang melakukan kehendak Bapa di surga. Iya. Jadi jelas sekali. Jadi Tuhan tidak mau orang percaya itu akan binasa, ya. Tuhan tidak menghendaki satu jiwa binasa, tapi Tuhan mau supaya setiap orang percaya itu diselamatkan, ya Bapak Ibu. Nah, jadi jelas di sini yang namanya orang beriman itu yang lahir dari Allah, yang percaya Yesus sebagai Kristus, sebagai anak Allah, itu bisa mengalahkan dunia, bisa mengalahkan kehendak daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya itu kata firman ya Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Itu kata firman ya Bapak Ibu. Sekarang kita kembalikan ke tema tadi. Nah, kita akan masuk di dalam Ulangan pasal 30. Jadi menurut firman Tuhan bahwa setiap orang percaya itu bisa melakukan firman Allah, ya. Semua orang percaya bisa melakukan firman Allah. Ulangan 30 ayat 11 mulai saya akan bacakan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambil bagi kita dan mendengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Ayat 14 coba perhatikan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ya Bapak Ibu, setuju Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu?
Nyambung ya Bapak Ibu, Tuhan berkati. Jadi untuk melakukan firman itu dikatakan firman itu tidak jauh ya, bukan sejauh langit ya. Sehingga bagaimana kita menjangkau di langit sana ya. Dan juga tidak ada di seberang laut ya, sehingga kita mau naik kapal apa ke sana ya. Tidak seperti itu kata Tuhan. Itu perumpamaan Tuhan sendiri. Tapi masuk akal ya. Jadi bukan di sana, itu terlalu jauh itu kan di langit itu ya Bapak Ibu. Kalau di seberang laut itu kan terlalu jauh ya Bapak Ibu. Kenapa jauh-jauh ke sana? Ya. Tapi Tuhan katakan apa? Ayat 14 ya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ya Bapak Ibu, amin Bapak Ibu. Haleluya. Masih ada satu lagi di Perjanjian Baru, ini perjanjian lama ya Bapak Ibu ya. Coba ke Perjanjian Baru seperti apa? Sama Bapak Ibu ya. Kita lihat dalam Roma pasal 10 ya. Roma pasal 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya, diberitakan hari-hari ini firman Tuhan kepada kita semua itu harus dilakukan. Ternyata bukan jauh di langit ya Bapak Ibu, bukan jauh di seberang laut, tapi ternyata ada dalam hatimu, ada dalam mulutmu untuk dilakukan ya Bapak Ibu. Jadi dengan demikian kita pastikan, karena namanya firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu pasti ya, pasti benar ya. Jadi dipastikan bahwa setiap orang percaya itu bisa melakukan firman Tuhan Bapak Ibu ya, menurut firman ini. Ya Bapak Ibu. Jadi seperti pernah saya sampaikan di Rayon Hebron, saya bilang begini. Semua bisa dilakukan firman Tuhan oleh manusia. Sangat ironis sekali ya kalau firman itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tuhan pun tahu ya. Kalau Tuhan memerintahkan supaya melakukan ini, tapi manusia tidak melakukan, kan sangat ironis sekali Bapak Ibu ya. Lucu sekali Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan yang nyuruh pasti manusia bisa. Ya Bapak Ibu, itu yang sering saya sampaikan juga. Makanya Tuhan malu ya kalau bilang nggak bisa, kalau Tuhan bilang bisa. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau setia beribadah, setia melayani, setia melakukan firman Tuhan, itu pasti bisa kalau bersedia. Sekali masih ada kalonya ya. Kalau bersedia, tapi kalau enggak, ya ringanmu nggak bisa, bagian berat. Jadi Bapak Ibu kalau umpamanya mau puasa, umpamanya setiap hari Sabtu sekarang, saya terus terang yang hari ini saya nggak puasa ya, lemah sekali badan saya. Pasti bisa melakukan, ya, asal mau ya begitu Tuhan. Jadi semua kita mau rendah hati, kita mau tinggi hati, mau apa, sesuai dengan firman itu pasti bisa dilakukan asal kita mau. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oleh itu mari kita akan berdoa terus ya. Berseru pada Tuhan supaya kekuatan itu ada dalam kehidupan kita, yaitu lewat doa-doa kita. Kan sudah disampaikan bahwa kita ini punya Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu dikasih ya. Itu pribadi yang kedua ya. Pernah ingat minggu yang lalu pribadi yang kedua Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan sendiri. Jadi Tuhan dia ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, jadi Roh Kudus juga begitu. Jadi kuasanya sama. Nanti akan belajar lagi. Jadi tiga pribadi itu kuasanya sama. Karena asalnya dari Allah sendiri, Allah yang esa ya. Di dalam dirinya Allah Bapa itu, Allah Yahweh itu ada yang namanya firman, ada yang namanya roh. Ya. Yang roh itu namanya Roh Kudus, yang firman itu namanya Yesus atau Anak Tunggal Bapa. Jadi sekali lagi kita punya Roh Kudus ya, yang Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu, mari kita andalkan Roh Kudus itu. Begitu
kita rendah hati, meminta kepadanya, kita melembutkan hati, pasti Tuhan kan tergerak belas kasihannya dan akan menolong kita. Tuhan itu baik sekali ya Bapak Ibu. Kalau kita butuh kalau kita yang penting kita tulus ya datang kepada Dia, pasti Tuhan akan kasih. Ya puji Tuhan. Nah, kita akan melihat ayat terakhir ya Bapak Ibu. Ayat yang terakhir kita melihat di dalam Matius pasal 11 ayat 28 mulai. Saya akan bacakan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Kurang bagaimana Tuhan itu ya menawarkan seperti itu. Waduh, ya. Jadi kita semangat orang-orang yang tidak sudah beban berat. Ya, mari kita datang kepada Dia. Dikatakan bebanku itu ringan, ya, enak katanya. Ya, tidak berat. Ya, sekali lagi, firman Tuhan itu tidak berat dikatakan tadi loh. Tidak berat, cuma manusia yang mengatakan berat. Tapi Tuhan mengatakan tidak berat, ya. Makanya Tuhan menawarkan, ya, supaya kita datang kepadanya, karena dikatakan Dia lemah lembut dan rendah hati, ya. Itu menawarkan kepada semua orang, ya. Kan dikatakan, semua orang yang lemah lembut dan rendah hati, ya, aku akan berikan kelegaan kepadamu, ya. Dikatakan pikulah yang kupasang, ya, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, itu yang bisa kita nikmati sampai saat ini, bagaimana pertolongan Tuhan. Dan ternyata beban-beban itu berasal dari Tuhan sendiri, ya. Tapi dikatakan beban itu enak, ya. Beban itu enak dan ringan dikatakan di ayat itu. Jadi kalau Tuhan mengatakan begitu, pasti ya Bapak Ibu ya. Iya, sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan kita. Kita nyanyikan pujian mengatakan hidupku adalah penyembahan. Ya, kita nyanyikan pujian ini. Hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu mungkin capek duduk, boleh berdiri, silakan ya. Bapak Ibu, kalau lama duduk itu ngantuk ya. Silakan bisa berdiri. Kita nyanyikan pujian. Hidup pada penyembahan. Dan sungguh ku bawa padamu dengan hati. Ku berserah, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, semuanya kali anugerah bukan pujian dan syukur ku bawa padamu dengan hati, ku berserah.
Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah perempuan. Ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku beragam di matamu. Hidupku persembahkan. Dari mana kita dengan pujian? Pujian dan syukur ku bawakan, ku bawakan padamu dengan segenap hati. Ku berserah seperti Anda, seperti Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah perempuan. Ciptakan ku dalam ku tahu hidupku beragam di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan ku tahu Tuhan, hidupku adalah perempuan. Ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Katakan ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku beragam di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku beragam di matamu. Segenap hidupku persembahkan.
Hallelujah.